So my first Tarawih in Kuala Lumpur, Malaysia, had a beautiful experience. Subhanallah, just loved it. Satu keunikan yang ada di Malaysia belum tentu ada di Indonesia, yaitu moreh. Kita moreh itu ialah makan-makan habis taraweh. Itu namanya moreh. Macam ini kita. Hai. Lagi moreh ya. Salat ini pada antri karena di sini disediain takjil berupa karipap, kue dan juga minuman. Lalu sekitar jam setengah Tak masuk akal? Itulah ayat pertama yang terlintas di fikiran mereka. Baru sahaja melangkah keluar dari masjid, azan tarawih masih terasa bergetar di dada, tiba-tiba mata mereka terpaku. Meja panjang penuh makanan. Bau lauk menyapa. Orang ramai tersenyum, menjemput tanpa mengenal siapa kita, dari mana kita datang, apa agama kita. Bagi pelancong, ini bukan sekadar jamuan. Ini kejutan budaya. Di negara mereka, ibadah berakhir di pintu rumah masing-masing. Di sini, ibadah disambung dengan kebersamaan. Dengan pinggan yang sama, doa yang berbeza, tapi rasa yang serupa, rasa diterima. Inilah Malaysia. Sebuah tanah di mana selepas sujud terakhir, tangan masih terbuka untuk berkongsi rezeki. Tiada soalan? Tiada syarat. Hanya jemputan ikhlas. Mari makan sama-sama. Wajah terdiam itu bukan kerana makanan semata-mata, tetapi kerana nilai yang jarang ditemui, nilai yang tidak tertulis di papan tanda, tetapi hidup dalam hati masyarakatnya. Di channel Rasa Sayang, kami percaya setiap detik kecil seperti inilah yang membentuk sebuah cerita besar tentang kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hari pertama tarawih di Malaysia. Halo guys, ini adalah malam pertama aku tarawih di Malaysia. Sekitar jam 8:15 aku dan suami OTW ke masjid. Tarawih pertama kita disambut hujan guys, Masya Allah. Jadi adem deh kita jalan menuju masjidnya. Perjalanan ke masjid itu sekitar 10 menitan. Pas udah sampai, aku agak kaget karena di sini itu sedikit sekali yang bawa sajadah, nggak kayak di Indo yang mayoritas pada bawa sajadah sendiri dari rumah. Mana ini aku bawa sajadah paling besar lagi. Udah terlihat jelas kan kalau aku bukan warga sini.
Setelah sholat isya, kita baca tahlil dulu. Jadi di depan itu ada proyektor yang bertuliskan nama almarhum gitu guys. Sholat tarawih di sini itu 8 rakaat dan 3 rakaatnya lagi sholat witir. Singkat cerita, setelah selesai sholat, ini pada antri karena di sini disediain takjil berupa karipap, kue dan juga minuman. Lalu sekitar jam 10:30 kita baru OTW pulang guys. Bisa kalian lihat jalannya udah sepi banget, kayak cuma kita berdua aja yang di jalanan. Mungkin itu aja video hari ini. See you di next video. Thank you for watching. Stop, habits taraweh di Malaysia bukan pulang tapi ini. Satu keunikan yang ada di Malaysia belum tentu ada di Indonesia, yaitu moreh. Kita moreh itu ialah makan-makan habis taraweh, itu namanya moreh. Macam ini kita hai lagi moreh ya moreh itu setelah taraweh, makan-makan setelah taraweh, itu namanya moreh kalau sini. Kalau di Indonesia 10 hari terakhir puasa ada moreh. Beginilah kondisi taraweh di Malaysia. Oke, jadi kali ini gue mau nunjukin gimana suasana taraweh di Malaysia. Ini gue ada sampai surau atau musola. Jadi setiap surau di Malaysia itu menyediakan buat buka bersama. Cuma itu, tapi ada makanan setelah iftar gitu. Mulai sholat biasalah azan, terus sholat isya, itu sholat qabliyah. Sini selalu ada zikir ya. Ini gue mau liatin imam-imam bila-bilanya itu semua muda-muda, masih sekolah tahfiz gitu. Jadi salut banget sih kondisinya. Ini musola dalamnya itu full. Bilang kita zikiran dulu. Jadi kita mulainya itu dalam 9 lebih. Udah dapat 8 rakaat dan orang-orang pada keluar pagi. Kalau mau yang lanjut semua bisa di dalam. Ini terawihnya sama ya, 20 rakaat plus 3 witir. Yang gue bilang di awal tadi selalu disediain makanan buat iftar dan puasa pun ikut coba. Ada kejadian ternyata pas pulang sandalku hilang guys. Sandalku hilang. Akhirnya aku pun pulang dengan keadaan nyeke. Akan bermula pada esok hari, bermula jam 6. Allahumma salli ala Muhammad quddusur rabbul alamin. So my first Tarawih in Kuala Lumpur, Malaysia, had a beautiful experience. Subhanallah, just loved it. Wah, kaget banget sholat tarawih pertama di Malaysia kok malah ada yang nyanyi ya. Assalamualaikum, aku Indra Pratama, tim media dari Masjid Al-Wahdah Karanganyar. Saat ini aku berada di Malaysia mengikuti kegiatan Asia World Muslim Summit 2025. Nah, kali ini aku mau membagikan pengalamanku sholat tarawih pertama di Malaysia. Nah, kali ini aku sholat di Masjid Asy-Syakirin KLCC. Letaknya di pusat kota loh, di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan masjidnya juga besar, mewah, megah, dan bagus sekali ya. Nyaman untuk jamaah sholat di sana. Aku sholat di sini gak sendiri loh, ditemani sama Mas Fakhri, influencer yang aktif menyebarkan kebaikan di media sosial. Nah, sholat di Masjid Asy-Syakirin Kuala Lumpur ini jumlahnya 11 rakaat, diakhiri dengan 1 kali witir. Dan ternyata teman-teman yang kayak bersenandung nyanyi itu ternyata bukan nyanyian loh, ternyata itu lantunan doa yang dimerdukan. Sehingga setelah taraweh ada ceramah singkat juga di sana, dan setelah selesai ternyata ada tradisi salam-salaman. Nah, itu dia teman-teman pengalamanku sholat tarawih pertama di Malaysia. Mohon doanya juga ya teman-teman semua, Masjid Al-Wahdah Karanganyar sedang proses pembangunan. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa langsung cek di caption ya. Wassalamualaikum. Come with me to pray at the mosque for the first time. I was super nervous to do this before now, but I was so happy that Aifa came with me. Aifa, it's finally time. Oh gosh, about to pray in the mosque. Aifa's here, guys. Aifa's in charge. Mr. Abbas is somewhere, I do not know where. How do you feel? This is normal for you. Yeah, but to have you around is much more special, guys. Aifa. I pray Maghrib 3 rakat first. Let's do that. Okay, alright, goodbye guys. We
went to Masjid Besi in Putrajaya, which was really so beautiful. We then waited for Isha, the last prayer of the day, and I was kind of nervous to make a mistake, but honestly, you just have to follow everyone else's movements anyway. I didn't film the prayer itself because I didn't think it was so appropriate, but I hope you guys enjoyed coming along with me for this special moment. P.S. Before this, I just was nervous to be in the mosque because I was just so far away from Mr. Abbas. I didn't like to be so far away from him, but it was so nice to have Aifa there. So thank you so much, Aifa. Ini adalah pengalaman pertama kali saya untuk mencoba sholat tarawih berjamaah di Masjid Jami'. Alhamdulillah, walau isyanya harus masbuk 1 rakaat, tapi masih bisa ikut sholat tarawih berjamaah. Berbeda dengan masjid yang ada di Indonesia, umumnya di Indonesia kan ada ceramah setelah sholat isya sebelum sholat tarawih kan. Nah, kalau di Masjid Jami' ini setelah sholat isya, tunggu beberapa menit langsung disambung sholat tarawih. Jumlah rakaat tarawih di Masjid Jami' Malaysia ini adalah 8 rakaat. Kemudian disambung witir 2 rakaat plus 1 rakaat. Surah yang dibaca imamnya sangat merdu dan tidak terlalu panjang. Kalau mama saya bisa sholat tarawih di sini pasti senang sekali karena surahnya tidak panjang-panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kelak bisa juga membawa orang tua untuk berRamadan di Malaysia. Amin. Siapa yang dari hari berbuka puasa di sini? Tak bagi kita okey makanan. Tak okey dah makanan. Tak makan okey. الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله وسلم عليه Malam semakin larut, pinggan mula kosong, ketawa perlahan masih bersisa. Namun satu perkara kekal, perasaan yang sukar diterjemah dengan kata. Pelancong itu pulang dengan perut kenyang, tetapi lebih dari itu, hidmat mereka terisi dengan sesuatu yang tidak boleh dibeli. Di Malaysia, makan bersama bukan sekadar adat. Ia adalah bahasa kasih sayang, bahasa yang tidak memerlukan terjemahan. Duduk sejajar, berkongsi rezeki, dan mengakui bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap manusia. Ramadan mengajar kita tentang menahan lapar. Tetapi di masyarakat kita mengajar dunia tentang mengenyangkan orang lain. Mungkin sebab itu mereka terdiam. Kerana di sebalik jamuan sederhana selepas tarawih, tersembunyi satu kekayaan yang jarang ditemui. Rasa saling peduli, rasa hormat, rasa sayang. Inilah wajah sebenar negara ini. Bukan sempurna tetapi penuh nilai. Bukankah pada bangunan tetapi kaya dengan hati. Dan di rasa sayang, kami akan terus membawa kisah-kisah seperti ini. Kisah yang mengingatkan kita bahawa kemanusiaan masih wujud jika kita sanggup berkongsi meja dan kesenyuman. Setiap cerita ada maknanya dan setiap makna bermula dari rasa sayang.